Dari desa membangun Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Desa. Hari ini TV Desa Natuna berada di Desa Serantas. Dan hari ini kita akan melihat pesona desa yang ada di Desa Serantas. Saksikan terus TV Desa Natuna. Bersama membangun Natuna, bersama membangun desa. Nah, Sobat Desa, saat ini kita akan pergi menuju ke Pulau Genting, yang mana menjadi salah satu itu dia Pulau Genting yang mana menjadi salah satu yang akan menjadi salah satu objek wisata yang ada di Desa Serantas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Desa. Hari ini TV Desa Natuna berada di Desa Serantas. Dan seperti yang kita tahu, Desa Serantas memiliki beragam potensi yang bisa dikembangkan. Dan jika didampingi dengan tepat, maka akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengembangkan potensi tersebut sehingga mendatangkan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Sekarang Sobat Desa telah hadir bersama kita Sekretaris Desa Serantas Bapak Alfian, lalu ada juga Bang Hasbullah selaku inisiator wisata dan para penggiat-penggiat wisata lainnya yang ada di Desa Serantas. Berkaitan dengan hal tersebut, nah hari ini kita akan berbincang seputar pesona desa, yaitu Pulau Genting. Berkaitan dengan akan dijadikannya objek wisata di Pulau Genting ini, nah konsep seperti apa yang dibawakan ya Pak kepada Bang Abdullah Hasbullah? Baik, sebelumnya kami merasa berterima kasih dengan TV Desa, pemerintah Kabupaten Natuna khususnya yang sudah sudi kiranya untuk kunjung ke desa kami, melirik daerah wisata di tempat kami meskipun ini hanya dalam tahap pengembangan. Rencananya ke depan berkemungkinan kalau memang didukung oleh kawan-kawan pemuda dan desa dan pemerintah kabupaten, insya Allah akan kita usahakan pengembangan ini dengan tujuan tadi seperti diving, snorkeling atau semacam yang nanti bersama-sama akan kita pikirkan ke depan untuk di Pulau Genting. Nah, kalau untuk jangka pendeknya dulu nih Pak, mengenai objek wisata ini, nah itu hal apa yang akan dilakukan terlebih dahulu? Lalu setelah jangka pendek mungkin jangka menengah dan jangka panjangnya. Iya. Untuk saat ini kami masih memulai tahap pembersihan karena memang betul-betul kami ibaratnya merintis dan dibantu oleh desa dengan menggunakan dana desa. Tahun anggaran berapa Pak? Maksudnya 2021 menggunakan dana desa, dan di sana juga ada ketua TPK arahnya menggunakan dana desa untuk pembersihan lahan menggunakan 50% PKTD, kegiatan PKTD, pembersihan lahan untuk saat ini. Kemudian wacana ke depan akan kita coba bangun homestay yang ala kadarnya lah. Kemudian MCK-nya untuk sementara ini. Kemudian kita manfaatkan sumur-sumur yang ada itu, kita bersihkan kembali, kita manfaatkan, kemudian baru kita kembangkan untuk kita ekspos lebih jauh. Nah, kalau dari Pak Sekdes nih Pak, kalau dari Pak Sekdes nih konsepnya seperti apa yang ingin diciptakan gitu? Kami sudah berbincang-bincang juga untuk mengenai tentang konsepnya seperti apa. Tapi untuk sekarang ini memang yang ditanyakan yang dijawab juga sama Pak Gol tadi, untuk konsep awal untuk 2022 paling kita pelabuhan dulu. Tapi untuk jangka panjangnya kita masih komunikasi lah sama masyarakat juga, mungkin kita
kita minta sarannya, masukannya sama kawan-kawan pemuda. Ini untuk tahap ini masih dipikirkan untuk konsepnya ya seperti apa. Kalau abang-abang lain nih selaku penggiat wisata, nah ide seperti apa yang abang miliki gitu sebagai ini saran gitu untuk kepada inisiator wisata dan pemerintah desa dalam membangun objek wisata di Pulau Genting ini? Terima kasih. Saya sebagai mewakili kawan-kawan lama ini kegiatan berjalannya pembersihan dari anggaran desa yang 50%. Selain itu saya juga mengajak pemuda-pemuda ini yang dulunya udah terbentuk kelompok Pokdarwis. Sekarang saya mengajak untuk membersih pantai kemarin untuk membuang sampah bisa plastik banyak sekali, kayu sama tali-tali itu sangat susah dibuang. Nah, jadi itu semangat aja mau bersih-bersih pantai itu. Nah, mau duduk-duduk di pantai santai bawa kawan gitu, senang-senang ya gitu. Kalau di pantai memang fokus untuk di luar ini. Iya, kalau ini memang yang persen dari anggaran desa yang 50%. Untuk pembersihannya Ya, merintis lagi sedang berjalan. Kalau mau ke situ mungkin belum. Mungkin masih sifatnya mau pembersihan dulu. Ya, masih luas, soalnya masih luas ini. Coba kita. Kira-kira berapa luasnya? Coba Pak DPK yang kemarin. Untuk luas lokasi sekitar 8 hektar. 8 hektar. Yang udah dibersihkan Sekitar 1 hektar lah. 1 hektar. masih banyak. Mungkin boleh menyambung Pak, hanya di lingkungan kita ini kan sudah terbentuk Pokdarwis. Namun sementara ini saya masih juga berkomunikasi dengan pihak dinas pariwisata untuk pembentukan secara resmi Pokdarwis ini, dan nanti untuk sementara ini kan saya hanya selaku ketua sementara, katakanlah demikian. Ketua sementara dalam arti kata sebagai pemicu aja, dan kemudian nanti kedepannya kita bentuk benar-benar bentuk itu. Nah, saya harapkan nanti pemerintah desa, kawan-kawan desa mengambil kebijakan untuk kawan-kawan Pokdarwis ini. Nah, mereka lah yang mengambil tindakan untuk ke depan, mereka lah yang mengelola nanti ke depan dengan wacana-wacana ataupun harapan-harapan ke depan. Nah, mereka yang memikirkan dan mereka lah yang mengambil keputusan. Itu harapan ke depan. Kawan-kawan Pokdarwis yang bakal mengelola itu semua. Semuanya nih ya, untuk kepada masyarakat, kepada pemerintah desa dan kepada pemerintah Kabupaten Natuna sendiri. Yang terutama itu saya harap sumbangsi pemikiran. Ya, itu yang sangat saya harapkan, yang sangat saya perlukan. Sumbangsi pemikiran dalam arti kata pemikiran positif, kemudian kebersamaan itu yang harus ditanamkan mulai sejak sekarang ini. Yang berikutnya kepada masyarakat, yuk sama-sama kita mengembangkan ini, bukan hanya dari kawan-kawan Pokdarwis, bukan dari hanya siapa pemerintah desa, tapi yuk bersama-sama kita kembangkan ini. Nah, pemerintah desa saya harapkan nanti ke depannya tolong arahkan Pokdarwis ini ke arah yang lebih positif lagi, pengembangan. Dibuatlah channel-channel YouTube-nya atau sosial media yang lain lah untuk saling berkomunikasi dengan pihak-pihak luar kan, ini apa segala. Kemudian pihak pemerintah Kabupaten Natuna saya harapkan dalam hal ini memang tahap awal. Untuk kedepannya saya berharap ada perhatian khusus lah untuk desa Serantas, karena mengingat desa Serantas ini memang betul-betul desa yang bukan, saya bisa katakan desa terisolir gitu ya. Dari perjalanannya, kemudian lokasinya juga jauh. Memang betul-betul, dan berharap di Dinas Pariwisata, saya berharap desa Serantas ke depan yang nanti bisa menjadi wisata minat khusus. Jadikan Serantas saya berharap ke depan Serantas dijadikan wisata minat khusus bagi para pelancong. Itu harapan saya ke depannya bagi pemerintah Kabupaten Natuna.
Sultan tadi Abang bilang kan Desa Serantas ini kan cukup jauh ya, terisolasi. Nah, untuk transportasinya bagi wisatawan yang ingin datang kemari itu bagaimana? Itu dia. Tadi juga saya sudah berbincang dengan kawan-kawan. Memang dalam pengelolaan ini memang kita harus benar-benar serius. Jadi kawan-kawan Pok Darwis nantilah yang ke depan itu saya berharap ada transportasi khusus bagi mereka yang entah mungkin dianggarkan oleh kawan-kawan desa, insya Allah ya, kawan-kawan desa ya, kita dianggarkan dari situ atau difasilitasi dengan entah bagaimana, biar mereka lah yang mengurus itu, transportasi mereka menyediakan, Pok Darwis yang menyediakan transportasi itu dan bekerja sama dengan masyarakat yang sudah punya transportasi awal. Kenapa? Masyarakat juga seperti Pak Hasan itu, Pak Hasanuddin, beliau tukang ojek, jangan kita tinggalkan beliau. Artinya kita tetap bekerja sama dengan beliau, kita jalin hubungan baik dengan beliau, karena beliau yang pertama kali ojek di sini, kita manfaatkan beliau. Jalin kerjasama, kalau memang ada transportasi lain kita gunakan itu, atau kalaupun tidak kita hubungi beliau. Itu aja harapan ke depan para kawan-kawan. Abang-abang dan bapak-bapaknya bisa menyampaikan harapannya kepada mungkin masyarakat atau pemerintah desa dan kepada tentunya pemerintah Kabupaten Natuna. Mungkin harapannya dukungan kan dari pemuda-pemuda dari masyarakat Serantas, dukungan yang kami buat, yang nampak lah kegiatan yang kami buat itu, ada dukungannya, idenya, sarannya gimana. Dan untuk pemerintah kabupaten mungkin suatu saat mungkin kami dari pihak desa ataupun dari kelompok Pok Darwis dan bisa berjalan nanti, mungkin ada usulan bantuan ini apa, insya Allah akan kami jalankan. Terima kasih. Enggak, paling kalau untuk pemerintah kabupaten itu aja sih sebenarnya. Paling kita nanti kalau pariwisata ini sudah berjalan, anggaran desa sudah mentok, ataupun kita mau ada yang dibangun lagi, yang mau tidak mau kita mungkin minta dukungan dari pemerintah kabupaten, baik itu dari segi pemikirannya, apa dari apa bantuannya, banyak nanti kami minta ke kabupaten nanti apa itunya. Nah, itu aja. Mungkin ada lagi abang yang belakang mungkin. Maaf, enggak sampai lah. Awak sebagai pemuda macam mana? Ya, mungkin ada keinginan kan macam mana kepada ini mau dijadikan seperti apa objek wisatanya gitu. Bikin itu perdes pemeliharaan terumbu karang, itu aja yang saya harapkan dengan kawan-kawan desa. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nah, sobat desa, itu tadi bincang-bincang seputar objek wisata yang akan dibangun di Pulau Genting ini di Desa Serantas. Nah, semoga kedepannya Desa Serantas ini bisa menjadi lebih maju lagi. Amin. Dan menjadi insya Allah menjadi desa wisata ya. Amin. Nah, sobat desa tetap saksikan terus TV Desa Natuna, bersama membangun Natuna, bersama membangun desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah sobat desa, hari ini kita sudah mendengar harapan serta impian dari pemuda-pemuda yang ada di Desa Serantas. Tetap saksikan terus TV Desa Natuna, bersama membangun Natuna, bersama membangun desa.